Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tung 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 tung. Kaifa haluk? Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabar ibadahnya? Kabar puasanya? Sudah berapa juz yang dibaca ketika Ramadan? Sudah khatam belum? Kali ini Ustazah akan bercerita tentang 3 peristiwa besar di zaman Rasulullah. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia bagi umat Islam. Sangat istimewa. Dimana ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka itu akan dilipat gandakan. Nah, ditambah lagi banyak terjadi hal-hal yang istimewa yang bertepatan pada bulan Ramadan. Nah, peristiwa yang pertama tentunya adalah turunnya Al-Quran itu sendiri. Jadi, Al-Quran itu turun ketika bulan Ramadan, 13 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Saat itu Nabi Muhammad menjauh dari kerumunan manusia dan menjalankan ibadah yang sangat khusyuk di Gua Hiro. Nah, saat itulah malaikat Jibril datang dan menyuruh Rasulullah untuk membaca. Akan tetapi, saat itu Rasulullah menjawab, tidak bisa. Lalu malaikat Jibril menyuruhnya lagi membaca, sampai 3 kali. Namun, jawaban Nabi tetap sama. Kemudian, malaikat Jibril membawakan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah pada hafal kan? Peristiwa besar selanjutnya adalah Perang Badar. Jadi perang ini terjadi pada saat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi perang Badar ini menandai awal kejayaan umat muslim. Bayangkan, hanya dengan 313 pasukan, Rasulullah tidak gentar melawan musuh yang jumlahnya 1000 pasukan. Dengan tekad yang kuat, umat muslim berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Jadi di antara 313 pasukan itu ada 2 penunggang kuda dan 70 onta yang mereka tunggang bergantian. 70 orangnya lagi dari kaum Muhajirin dan sisanya dari kaum Ansor. Sementara di pihak lain, ketika orang kafir Quraisy mendengar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan meminta bantuan, dengan sekonyong-konyongnya mereka menyiapkan kekuatan sebanyak 1000 pasukan. Bahkan 3 kali lebih besar dari pasukan muslim. Lalu 600 baju besi, 100 kuda, 700 unta dengan senjata yang lengkap, berangkat dengan penuh kesombongan dan pamer kekuatan. Pasukan itu dipimpin oleh Abu Jahal. Di sudut malam yang menyentuh jiwa, Nabi Allah Muhammad SAW mempersiapkan diri dan hatinya dengan memperbanyak sholat. Jadi beliau sholat di dekat pohon. Sementara Allah turunkan rasa kantuk kepada pasukan yang lainnya untuk menenangkan hati mereka dan beristirahat. Lalu di sisi lain pada kaum musyrikin, Allah turunkan rasa cemas, rasa takut. Padahal kalau dia dari senjatanya sudah canggih. Nah, di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran meskipun dengan jumlah yang terbatas, dan merendahkan kebatilan meskipun jumlahnya 3 kali lebih kuat. Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka atas musuh-musuh Islam. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, mereka menang bukan karena jumlah kekuatannya, karena jelas kekuatannya lebih sedikit. Mereka menang bukan karena senjatanya, karena jelas senjata mereka terbatas. Tapi Allah memenangkan mereka karena berperang dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan membela agamanya. Takbir! Nah, peristiwa besar selanjutnya ini terjadi pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, yaitu peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Jadi, Nabi Muhammad ini berhasil menaklukkan kota Mekah dalam suatu perang yang dipicu oleh ingkarnya orang-orang Quraisy terhadap suatu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaibiyah. Jadi orang-orang Quraisy ini bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang telah berdamai dengan Rasulullah.
Maka dengan 10.000 pasukan muslim, Rasul menugaskan Khalid bin Walid menjadi panglima perang dan memerintahkan untuk tidak menyerang sebelum diserang. Pada akhirnya pasukan muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga mereka menyerah. Pada saat itu semua berhala dihancurkan dan Nabi Muhammad memaafkan dan membebaskan orang-orang Quraisy yang menyerah tersebut. Begitulah 3 peristiwa besar pada zaman Rasulullah di bulan Ramadan. Nah, pesan Ustadzah, selagi masih ada waktu, mari kita bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa ini. Puasa tahun kemarin, kita masih bisa melihat dunia. Puasa tahun ini, kita terkurung di rumah. Maka bisa jadi puasa tahun depan, kita tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Maka selagi masih ada waktu, tetap semangat ya ibadahnya. Dan ingat, tidak ada yang sia-sia dalam kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan loh. Sekian dari Ustadzah Rosi, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tung 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 tung.